Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Obsesi Berdarah. Sebuah kisah dari tulisannya Ivy Morpheus. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Serak, serak, serak. Tio terlonjak dari tidurnya. Jantungnya berbacok kencang, bukan karena mimpi buruk, melainkan dari suara yang kini telah menjadi melodi teror di rumah baru mereka. Gesekan spons yang panik di atas keramik wastafel, diiringi decakan air yang tidak henti-henti, seolah keran dibiarkan terbuka sepenuhnya. Sarah, pasti Sarah lagi. Ia menyibakkan selimut dengan tergesa, menjatuhkan bantal ke lantai, kakinya menyentuh lantai dingin yang menampar kesadarannya. Bau aneh tercium kuat dari arah dapur, seperti campuran sabun pemutih yang menyengat, disinfektan keras, dan sesuatu yang asam menusuk hidung hingga ke ubun-ubun. Perut Tio bergejolak. "Sarah, kamu ngapain jam segini belum?" Suara Tio berhenti di tenggorokan saat tiba di ambang pintu dapur. Pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam, lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. "Astagfirullah, sayang." Di bawah lampu remang-remang yang lupa dia matikan, Sarah berlutut di depan wastafel stainless steel itu. Bukan, dia bukan mencuci piring. Tangannya yang memerah, kulitnya pecah-pecah dan mengelupas hingga terlihat lapisan daging di beberapa tempat. Terus-menerus menggosok permukaan wastafel, menggosok dengan kekuatan brutal, seperti orang gila yang berusaha melenyapkan noda abadi yang hanya bisa ia lihat. "Sarah, sayang, kamu dengar aku?" Tio mendekat. Dia menggenggam kedua lengan Sarah lalu memutar tubuhnya dengan lembut. Tio menatap wajah istrinya. Terlihat jelas matanya cekung. Lingkaran hitam di bawahnya dipenuhi kekuatan dan gairah aneh yang tidak Tio kenali. Bibirnya berkomat kamit, terlalu pelan untuk bisa didengar. Sarah meronta, melepaskan diri dari genggaman Tio, lalu kembali menggosok wastafel. Kali ini gerakannya semakin cepat, nafasnya memburu, terengah-engah seperti orang yang baru saja lari maraton. "Kotor, ini kotor sekali, Mas," ucapnya suaranya parau. Tio melangkah lebih dekat, matanya memindai wastafel. Tidak ada noda sama sekali. Wastafel itu bersih mengkilap, memantulkan cahaya lampu dengan sempurna. Bahkan lebih kinclong daripada saat pertama mereka pindah ke rumah ini. "Kotor apanya? Wastafel ini bersih, sayang. Lihat, nggak ada noda sama sekali. Ini sudah bersih." Tio mencoba meyakinkan, nadanya penuh kebingungan. Sarah mendongak, tatapan matanya yang cekung kini berkilat liar, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Kamu gak lihat?" Suaranya meninggi, nyaris melengking. "Nodanya, darahnya merah, pekat, kotor, harus bersih sempurna. Kamu gak ngerti, Mas, dia gak suka kotor." Ia kembali menunduk, menggosok lebih cepat. Spons di tangannya berderi di permukaan logam. Tiba-tiba suara langkah kaki kecil terdengar dari lorong, diikuti decitan pintu kamar Dion. Tio menoleh cepat. Dion si bungsu muncul dengan mata setengah terpejam, memeluk erat boneka beruang lusuhnya. Ia mengucek matanya yang mengantuk, lalu menunjuk ke arah wastafel, tidak pada Sarah. "Tante marah, Ayah." Suara Dion kecil, mengantuk namun entah mengapa terdengar begitu dingin. Tio bergidik. "Tante siapa, Nak? Ini ibu, gak ada tante di sini." Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Dion tidak menjawab langsung. Ia mengerucutkan bibirnya, lalu menatap wastafel dengan tatapan penuh kengerian yang terlalu dewasa untuk usianya. "Dia bilang kotor, jelek. Tante gak suka kalau kotor, nanti tante pukul." Sarah tiba-tiba terkekeh pelan. Tawa yang tidak wajar, kering dan menyeramkan. Tawa itu lebih mirip erangan. "Dia benar, Nak. Sangat kotor.
kotor sekali, kotor dan menjijikan. Bagaimana bisa ada orang membiarkan tempat suci ini kotor? Dia pantas mati. Sarah kini tidak lagi menggosok wastafel. Ia mulai menggosok-gosok lengan telanjangnya sendiri dengan spons kasar, mengikis kulitnya yang sudah merah dan pecah-pecah. Tio panik. Ia segera meraih tangan Sarah yang memegang spons, mencoba menghentikan tindakan gila itu. Hentikan Sarah, kulitmu, kamu melukai dirimu sendiri. Ia meraih spons, merasakan sentuhan dingin yang menjijikan menjalar dari jemarinya saat ia menyentuh spons itu. Seolah ada sesuatu yang baru saja menarik diri dari sana. Licin dan dingin seperti lendir. Bau sabun dan amis mendadak menguat. Sarah meronta dengan kekuatan luar biasa. Jangan disentuh. Kamu kotor. Semua kotor. Semua orang di rumah ini kotor. Berlumuran dosa. Teriaknya, suaranya pecah. Bukan lagi suara Sarah yang ia kenal. Matanya yang gelap menatap Tio dengan kemarahan yang bukan miliknya. Penuh kebencian. Tio mundur selangkah, keringat dingin membanjiri punggungnya, menetes ke celana tidurnya. Ini bukan sekedar kelelahan yang menyebabkan Sarah stres. Ini bukan lagi sekedar keanehan rumah tua. Sesuatu yang sangat jahat, makhluk yang memiliki obsesi mengerikan, telah menguasai istrinya. Dan sumbernya, entah bagaimana, adalah wastafel yang kini bersih mengkilap itu. Ayah, tante marah. Dion kembali bersuara, kali ini dengan suara lebih pelan. Matanya menatap ketakutan ke arah sudut dapur. Di balik punggung Sarah, Tio tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap nanar Sarah, istrinya yang kini terlihat seperti orang asing, dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia nggak suka bau darah, Sarah berteriak histeris. Tiba-tiba melemparkan sponnya ke lantai, lalu mencakar lengannya sendiri dengan kuku-kukunya, meninggalkan jejak merah. Akan aku bersihkan semuanya. Minggu-minggu pertama kepindahan mereka ke rumah baru terasa seperti badai. Bukan badai sesungguhnya, melainkan badai kesibukan yang tidak berkesudahan. Sarah seorang manajer pemasaran yang dituntut serba cepat, dan Tio seorang akuntan yang tenggelam dalam laporan. Nyaris tidak punya waktu untuk bernafas. Mereka adalah pasangan yang sama-sama berkarir. Dan rumah baru ini adalah impian yang akhirnya terwujud. Sayangnya impian itu datang dengan harga mahal. Mas, piringnya banyak banget, keluh Sarah suatu pagi, menatap tumpukan di wastafel yang menggunung. Sisa nasi kering menempel di piring, noda kopi mengering di cangkir, dan bau samar makanan sisa semalam mulai menguar. Dapur adalah medan perang kecil yang tidak pernah mereka menangkan. Nanti malam aku cuci sayang, saut Tio sambil buru-buru menyambar roti bakar yang nyaris gosong. Aku juga harus buru-buru ke kantor. Mereka selalu begitu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, wastafel dapur selalu dalam keadaan yang sama, penuh dengan piring kotor, tidak ada waktu untuk membereskan. Sedangkan Dion, putra bungsu mereka, sudah menunggu di mobil, siap diantar ke daycare. Biaya rumah baru ini telah menguras hampir seluruh tabungan mereka. Jadi untuk memperkerjakan asisten rumah tangga masih jauh dari jangkauan mereka. Karena itulah, membersihkan rumah adalah pekerjaan sampingan yang selalu tertunda. Biarkan saja dulu, nanti malam pasti ada keajaiban, canda Sarah suatu kali, menunjuk ke wastafel yang dipenuhi noda saus. Ia tidak tahu keajaiban yang akan datang jauh lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, keajaiban itu memang datang. Wastafel yang mereka tinggalkan kotor itu kini bersih mengkilap, bahkan lebih bersih dari yang pernah mereka lihat. Tidak ada noda, tidak ada bau amis. Piring-piring tersusun rapi di rak pengering. Mas, kamu cuci piring ya semalam? Tanya Sarah tidak percaya. Tia yang sedang fokus di depan laptopnya mengerutkan kening. Enggak, aku ketiduran. Bukannya kamu? Sarah menggeleng. Aku juga langsung tidur kok semalam. Aneh banget. Mereka berdua bingung. Namun diam-diam lega, siapapun pelakunya itu membantu. Dan ternyata bukan hanya sekali, kejadian serupa terus berulang. Terkadang ada suara tetesan air yang tidak henti, meskipun keran sudah tertutup rapat. Bau sabun yang kuat tiba-tiba muncul di tengah malam. Spons cuci piring sering berpindah tempat. Mereka hanya menganggapnya gangguan kecil, atau mungkin rumah tua ini memang bertingkah. Sampai suatu malam, Tio terbangun karena haus. Ia meraba nakas, mencari gelas,
lalu memutuskan untuk langsung ke dapur. Saat melewati ambang pintu dapur, suara gemercik air dan denting piring menarik perhatiannya. Dapur sudah remang-remang, tapi sosok Sarah terlihat berdiri di depan wastafel. "Sayang, kenapa belum tidur?" Sarah tidak menjawab. Tangannya cekatan memegang piring, menggosoknya dengan spons, lalu menatanya di rak pengering. Namun ada yang aneh, mata Sarah terpejam rapat. Tio mendekat, kebingungan. "Sarah, kamu tidur sambil jalan?" Sarah tetap diam terus mencuci, matanya masih tertutup rapat. Tio memberanikan diri mematikan kerannya. "Ayo sayang, sudah. Cuci piringnya, kita tidur lagi aja yuk," bujuk Tio lembut. Dengan perlahan ia meraih bahu Sarah, menuntunnya menjauh dari wastafel. Di tangannya ia merasa tubuh istrinya kaku dan dingin. Sarah tidak menjawab, ia hanya menurut seperti boneka. Keesokan paginya wastafel sudah kembali bersih mengkilap. Sarah menatapnya dengan ekspresi kebingungan. Tio yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik Sarah tidak tahan untuk bercerita. "Semalam kamu yang nyuci piringnya," kata Tio dengan santai. Sarah langsung menoleh ke arah Tio. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Aku? Enggak, aku tidur nyenyak kok semalam." Tio terdiam, matanya menelisik raut wajah Sarah, mencoba menerka apakah istrinya sedang mengerjainya. Tapi Sarah tetap menatapnya dengan ekspresi keheranan. Ia sadar, mungkin semalam istrinya memang tidak dalam keadaan sadar. Akhirnya Tio menghela nafas. "Kayaknya semalam kamu ngelindur sayang. Aku lihat kamu nyuci piring sambil merem. Kamu lagi banyak pikiran. Ada masalah di kantor?" Tio berusaha mencari penyebabnya, karena selama 15 tahun pernikahan mereka, tadi malam adalah pertama kalinya ia melihat istrinya seperti itu, membuat dia khawatir. Sarah menggeleng pelan, matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, mencoba mengingat. "Di kantor baik-baik aja, gak ada masalah spesifik. Masa aku tidur sambil jalan, Mas? Mas gak salah lihat?" Tio berdecak kesal. "Salah lihat gimana? Aku tuh pegang kamu, terus aku papa kamu ke kamar. Kamu sama sekali gak ingat?" Sarah menggeleng. "Ya sudah, gak usah dipikirin. Kalau misalnya kamu ngerasa capek, cuti aja dulu beberapa hari, biar kamu istirahat." Sarah mengangguk. Malam itu percakapan selesai sampai di situ, berakhir pada kesimpulan kalau mungkin mereka berdua memang sedikit stres karena sedang beradaptasi di rumah baru ini. Namun perlahan keanehan yang lain mulai datang. Rara, putri remaja mereka, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering membersihkan mejanya berulang kali, mengelap hingga mengkilap, dan mencuci tangannya setiap 5 menit. Mengeluh gatal karena merasa kotor. "Bu, tanganku gatal," keluh Rara. Kulitnya sudah mulai memerah. "Rasanya kotor, licin." Sarah dan Tio saling pandang. Ini bukan lagi sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang salah. Suara-suara di dapur semakin intens dan menyeramkan. Terkadang Tio mendengar suara gesekan sikat yang panik atau bisikan samar tentang noda dan kotoran saat ia mendekati wastafel yang sudah sangat bersih. Sebuah firasat buruk mulai merayap. Sarah duduk di sofa, tatapannya kosong menembus dinding. Tangan kanannya tanpa sadar terus-menerus menggosok lengan kirinya yang sudah diperban karena luka gores sejak insiden di dapur. Perilaku Sarah semakin tidak terkendali. Ia bisa tiba-tiba menjerit melihat noda debu kecil di lantai atau memaksa Rara untuk mencuci tangannya sampai perih. Tio yang melihatnya sudah kehabisan akal. "Sayang, kita harus bicara serius." Tio memulai, suaranya pelan, mencoba tidak memprovokasi. Sarah tidak bergeming. "Bicara apa, Mas? Aku baik-baik saja." "Enggak, Sarah, kamu gak baik-baik saja. Lihat tanganmu, lihat Rara." Tio menunjuk lengan Sarah. "Ini semua bukan karena stres, adaptasi lagi. Ini ada yang aneh." Sarah akhirnya menoleh. Matanya masih memancarkan kegelisahan yang sama seperti saat di dapur. "Aneh apanya? Kamu terlalu lebay, Mas. Aku cuma ingin rumah kita bersih. Apa itu salah?" "Bersih itu bagus, tapi ini gak wajar, Sarah. Kamu cuci tangan sampai berdarah. Rara sampai ketakutan cuma karena lihat selembar rambut di lantai." Tio mulai meninggikan suara. "Tadi malam juga, Dion bilang dia dengar suara bisikan dari wastafel. Dia bilang, 'Tante gak suka kotor, nanti tante pukul, kamu ingat?'" Wajah Sarah berubah.
ada sedikit ketakutan yang muncul. Dion bicara apa? Dia hanya mengigau. Enggak, dia enggak mengigau. Dia takut. Kita semua ketakutan. Tio bangkit frustasi. Aku akan cari tahu. Aku akan cari tahu kenapa kita jadi begini. Mau cari tahu kemana? Ke dokter jiwa. Kamu pikir aku gila, Mas? Suara Sarah menajam. Nada defensif muncul. Bukan ke dokter jiwa. Aku akan cari tahu sejarah rumah ini. Ada sesuatu di sini. Aku yakin. Tio mengambil kunci mobil. Aku akan ke RT, ke kelurahan, ke perpustakaan. Aku harus menemukan jawabannya. Sarah tidak menanggapi lagi. Ia kembali menatap kosong. Tangannya kembali menggosok lengan. Pencarian Tio kemarin sia-sia. Ia tidak sempat bertemu Pak RT karena sedang ada keperluan di pusat kota. Saat ia ke kelurahan pun tidak banyak orang yang tahu. Mereka justru memandang Tio dengan tatapan aneh. Dan pagi ini saat Tio membuka pintu gerbangnya, matanya menangkap seorang ibu tua yang sedang menyapu di depan rumahnya. Beberapa rumah dari mereka. Hati Tio tergerak. Melihat usia ibu itu seharusnya beliau tahu tentang sejarah rumah ini. Permisi Bu. Tio mencoba mendekati. Saya penghuni baru rumah di ujung sana. Nama saya Tio. Oh iya Mas Tio, Bu Dwi. Selamat datang. Sambut Bu Dwi ramah. Senyumnya hangat. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya mau tanya-tanya sedikit tentang rumah yang saya tempati ini. Mungkin ada sejarahnya atau apapun yang bisa Ibu ceritakan. Tio memulai hati-hati. Bu Dwi terdiam sesaat menatap Tio. Mas Tio diganggu ya? Tio mengangguk, tapi tidak ingin menceritakan lebih jauh. Yang ia inginkan saat ini, info tentang rumah ini dulu. Bu Dwi menarik nafas panjang, senyumnya sedikit memudar. Rumah itu sudah lama kosong. Dulu dihuni keluarga Pak Jatmiko, orang kaya. Tapi ya begitu. Tio mengernyit. Dia memang sempat bertemu dengan Pak Jatmiko saat pertama kali survei rumah ini. Tapi setelah itu ia lebih sering bertemu dengan notaris untuk kelanjutan mengurus surat menyurat. Jadi dia tidak begitu paham dengan sosok Pak Jatmiko. Begitu bagaimana Bu? Tio menajamkan pendengarannya. Gak banyak yang bisa saya ceritakan. Tapi dulu ada seorang gadis muda yang bekerja di sana, pembantu, namanya Mira. Dia sangat rajin, terutama dalam hal bersih-bersih. Dapur itu tempat favoritnya. Dia selalu membersihkan dapur sampai mengkilat. Firasat Tio semakin kuat. Dia masih kerja di sana, Bu. Bu Dwi menghela nafas panjang, seperti melepaskan beban yang sudah lama ditanggungnya. Sudah gak ada, Mas. Dia meninggal di sana puluhan tahun lalu. Kata polisi dirampok. Tapi banyak warga yang gak percaya begitu saja, Mas Tio. Tio menelan ludah. Gak percaya kenapa, Bu? Bu Dwi mendekat. Suaranya kini nyaris berbisik, menatap kosong ke arah rumah Tio. Pihak kepolisian bilang perampokan. Jenazahnya ditemukan di dapur. Mengenaskan sekali. Tapi gak ada barang berharga yang hilang. Cuma dapur itu berantakan sekali. Ada banyak darah di wastafel. Bu Dwi bergidik. Sejak saat itu rumah itu dijual berkali-kali, Mas Tio. Mas Tio ini sudah pemilik keempat setelah keluarga Jatmiko. Sebelumnya gak ada yang betah, Mas. Entah kenapa paling lama 2 tahun. Ada yang bilang hawa rumahnya berat. Tapi ya itu cuma omongan orang saja. Tio mencerna informasi itu. Pemilik keempat tidak ada yang betah. Perampokan aneh dengan mayat di dapur, tapi tidak ada barang hilang. Semakin banyak misteri. Apa ada yang tahu lebih banyak, Bu? Pemilik awalnya mungkin? Tio bertanya. Ada sedikit keputusasaan dalam suasananya. Bu Dwi berpikir sejenak. Sepertinya coba saja Mas Tio cari Pak Rusdi. Beliau yang pertama kali menjual rumah itu setelah kasus Mira. Dulu beliau yang mengurus penjualan dan pembeli pertamanya. Mungkin beliau tahu lebih banyak. Tinggalnya agak jauh, tapi masih di kota ini. Setelah Bu Dwi memberikan alamatnya, Tio mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi. Pikirannya kacau. Kini ia memiliki petunjuk baru, sebuah nama, Pak Rusdi. Tekadnya bulat. Tanpa membuang waktu, Tio langsung melajukan mobilnya menuju alamat yang baru saja ia dapatkan. Tio tiba di alamat Pak Rusdi, sebuah rumah bergaya lama yang asri di pinggir kota. Jauh dari hiruk-pikuk Solo, gemercik air dari kolam ikan di halaman depan memberikan ilusi ketenangan. Sebuah kontras yang mencolok
dengan badai di hati Tio. Seorang pria tua dengan rambut memutih rapi dan kacamata bertengger di hidungnya muncul dari balik pintu, menyambut Tio dengan senyum ramah yang terlihat tulus. "Selamat siang Pak Rusdi, saya Tio, penghuni baru rumah di Jalan Melati nomor 3. Kata Tio mengulurkan tangan. Nada suaranya sedikit gemetar, campuran antara kelegaan menemukan orang yang dicari dan kecemasan akan apa yang akan terungkap. Pak Rusdi menjabat tangan. Genggamannya hangat namun tatapannya menelisik. "Oh, jadi Anda yang menempati rumah itu sekarang? Silakan masuk. Ada apa ya Mas? Jarang sekali ada yang jauh-jauh kemari," sambutnya ramah, mengarahkan Tio ke dalam ruang tamu yang tertata rapi. Tio duduk di sofa beludru tua, tegang. "Terima kasih Pak. Begini Pak, saya datang kemari karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang sejarah rumah itu. Saya dengar dari Bu Dwi, Bapak pemilik awalnya." Tio berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan, mengamati perubahan ekspresi di wajah pria di hadapannya. Mendengar frasa pemilik awalnya dan rumah itu, senyum di wajah Pak Rusdi seketika lenyap. Raut ramahnya berubah menjadi tegang. Matanya memancarkan kegelisahan yang mendalam yang tidak bisa disembunyikan. Tangannya yang tadinya tenang di pangkuan kini meremas lututnya. Ia berdiri dari duduknya, gerakan yang tiba-tiba dan kaku, seolah baru saja tersengat listrik. Aura ketenangan di ruangan itu lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang tidak terjelaskan. "Rumah itu," suara Pak Rusdi terdengar dingin, tipis, seperti ada dinding tidak terlihat yang tiba-tiba dibangun di antara mereka. "Saya sudah tidak ada hubungannya dengan rumah itu sama sekali. Saya sudah menjualnya 20 tahun yang lalu. Ingatan saya sudah pudar." Tio merasa tenggorokannya tercekat. "Tapi Pak, istri saya, dia menunjukkan gejala aneh. Dia jadi terobsesi untuk membersihkan rumah, terutama di dapur Pak. Kami pikir ini ada hubungannya dengan rumah itu, dengan masa lalu wastafel di dapur kami." "Wastafel?" Raut Pak Rusdi semakin mengeras. Matanya menatap Tio dengan pandangan kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh di belakang Tio, sesuatu yang mengerikan. "Itu bukan urusan saya lagi nak. Sejak saya jual, semua ikatan saya dengan rumah itu sudah putus." Nada suaranya kini terdengar seperti perintah, bahkan ada sedikit ancaman tersembunyi. "Tapi Pak," Tio mencoba memohon, keputusasaan merayap dalam suaranya. "Bu Dwi bilang ada pembantu bernama Mira yang meninggal di sana. Dia dibunuh saat perampokan itu." Wajah Pak Rusdi pucat pasi. Ia menghela nafas berat, tangannya mencengkram erat sandaran sofa. "Saya mohon nak," potong Pak Rusdi. Suaranya kini terdengar seperti perintah mutlak. "Saya tidak ingin membicarakan rumah itu lagi. Silakan Anda pulang, segera, dan jangan pernah datang ke sini lagi." Ada nada pengusiran yang jelas dalam suaranya, dingin dan final. Tio hendak memohon lagi, merasakan ada kepingan informasi besar yang hendak ia dapatkan namun terputus. Tapi ponselnya tiba-tiba bergetar hebat di saku celananya. "Nomor Pak RT." Jantung Tio berdebar kencang, ia mengangkatnya. "Halo Pak RT, ada apa?" Suara Tio berusaha tenang, namun kegelisahan tidak dapat ia sembunyikan. Suara Pak RT di seberang telepon terdengar panik, bercampur bising kerumunan dan suara jeritan samar. Nada bicaranya terengah-engah. Mas Tio cepat pulang. Rumah kamu kacau. Sarah mengamuk. Dia memegang pisau. Cepat, Mas, bahaya." Dunia Tio seolah runtuh. Pisau, Sarah mengamuk. Pikirannya kalut. Ia menjatuhkan ponselnya, tidak peduli pada Pak Rusdi yang kini memandangnya dengan tatapan nanar. Raut wajahnya bercampur ketakutan dan kepahitan yang dalam. "Sarah!" Tio langsung bergegas bangkit tanpa pamitan. Tanpa melihat ke belakang, ia berlari keluar pintu menuju mobilnya. Ia tancap gas, melaju secepat kilat meninggalkan Pak Rusdi yang terpaku di ruang tamu. Di belakangnya Pak Rusdi yang ternyata mendengar sebagian percakapan itu, merasakan hawa dingin menusuknya hingga ke ulu hati. Matanya yang tua membelalak. Ketakutan lama itu kembali merayap dari lubang terdalam ingatannya. Sarah, pisau, memori tentang Mira, tentang malam berdarah itu, seolah bangkit dari kubur. Tanpa pikir panjang, Pak Rusdi diam-diam mengambil kunci mobilnya dan dengan langkah gemetar menyusul Tio. "Sarah!"
Tiba di depan rumahnya, Tio berteriak memanggil istrinya. Rumahnya sudah menjadi sarang kekacauan. Pintu utama terbuka lebar. Terlepas dari engselnya, pecahan kaca berserakan di teras depan. Beberapa warga sudah berkerumun di halaman. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Bisik-bisik panik terdengar di sana-sini. Di tengah kerumunan, di ambang pintu dapur yang terbuka, berdiri sosok Sarah. Ia memegang pisau dapur besar, mata pisaunya berkilat memantulkan cahaya matahari yang mulai meredup. Sarah mengacungkan pisau itu secara acak ke arah siapa saja yang mencoba mendekat. Matanya merah padam, rambutnya acak-acakan, tergerai tidak karuan. Tangan dan kakinya berlumuran darah dengan goresan dalam di sana-sini, seolah ia sendiri yang mencakar tubuhnya dengan brutal, ingin membersihkan dirinya dari dosa yang tidak ia pahami. "Jangan mendekat. Jangan ada yang mendekat." Sarah berteriak, suaranya bukan lagi suara istrinya yang lembut. Itu adalah suara penuh amarah dan dendam, suara yang nyaris menggeram, asing dan mengerikan. Warganya bisa mundur, tidak ada yang berani mengambil resiko untuk mendekat. Salah seorang warga, Pak Ardi, memberanikan diri mengacungkan gagang sapu panjang, berusaha menjatuhkan pisau dari tangan Sarah. Tapi Sarah bergerak cepat, mengelak dengan cekatan dan menggeram seperti binatang buas. Sarah, ini aku, Tio!" Teriak Tio menerobos kerumunan warga. Setiap langkahnya dipenuhi ketakutan yang mencekik. Mendengar suaranya, Sarah menoleh. Matanya yang merah dan cekung langsung membelalak tajam, memancarkan kebencian yang mendalam. Ia menghadap Tio sepenuhnya, mengacungkan pisau, seolah Tio adalah musuh bebuyutannya. Suasana di halaman rumah mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. "Keparat kamu baru muncul lah. Kamu yang sudah membunuhku, kan?" Suara itu melengking penuh tuduhan, namun bukan suara Sarah, itu adalah suara Mira. Seketika riuh warga terdengar, bisik-bisik ketakutan menyebar seperti api. Tio membeku di tempatnya, bingung. Membunuh? Apa yang dibicarakan? Benak Tio berisik dengan berbagai kemungkinan. Situasi yang sebenarnya ia pun tidak mengerti, tubuhnya bergetar. "Kamu yang membunuhku. Kamu gak mau anakku ketahuan, kan? Kamu yang membunuhku, Rusdi." Teriakan itu menggema memecah sore yang damai. Semua mata sontak menoleh ke sosok di belakang Tio. Di sana Pak Rusdi sudah berdiri, terenganga setelah berlari. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Sarah yang kini menunjuknya dengan pisau. Matanya penuh tuduhan dan dendam yang membara. Tiba-tiba Pak Rusdi seolah kehilangan kekuatan kakinya. Ia jatuh berlutut di tanah. Kedua tangannya gemetar menutupi wajah. "Maafkan aku, Mira," bisiknya pilu. Suaranya nyaris tidak terdengar, namun cukup jelas. Bagi Tio yang berdiri di depannya, sebuah pengakuan. Suara kasak kusuk warga semakin keras, berubah menjadi gumaman terkejut. Tetangga lama yang masih ingat insiden puluhan tahun lalu, seperti Bu Dwi, yang kini berdiri di barisan depan kerumunan, saling pandang. Mereka mengerti, yang merasuki Sarah adalah arwah Mira. Sarah yang kini dirasuki Mira mulai menangis terseduh-seduh. Tangisan yang menyayat hati, penuh kesedihan mendalam atas pengkhianatan yang dialaminya. "Kamu sudah berjanji akan menikahiku, Rusdi, dan membiarkan anak ini lahir." Isak Mira dari tubuh Sarah. Air mata mengalir di pipi Sarah yang pucat. "Tapi kenapa? Kenapa kamu membunuhku? Kenapa kamu tidak menepati janjimu untuk menceraikannya? Kenapa kamu justru bunuh kami berdua?" Dari tangisan menyayat hati, suara itu perlahan berubah menjadi geraman yang mengerikan, penuh dendam yang menggelegak. Mengalahkan isak tangis, Mira mengangkat tangannya bersiap menghujamkan pisau itu tepat ke arah Pak Rusdi yang masih berlutut. Wajahnya tertunduk dalam penyesalan dan ketakutan. "Jatuhkan pisaunya," teriak Pak Ardi. Tepat sebelum pisau itu menghujam Pak Rusdi, Pak Ardi dengan sigap dan berani memukul tangan Sarah yang memegang pisau dengan gagang sapu. Pisau itu terjatuh, terlempar ke samping, berputar di tanah. Dengan sigap beberapa warga lain menerjang dan menangkap Sarah yang masih meronta, mencoba mengamankannya. Saat kekacauan mencapai puncaknya, sebuah sosok tenang melangkah membelah kerumunan. Ustadz Lukman, pemuka agama setempat yang dikenal bijaksana, tiba di lokasi. Sorot matanya tajam namun memancarkan ketenangan yang aneh. Ia langsung melangkah maju, tangannya perlahan terangkat, bersiap meruqyah Sarah. "Astagfirullahaladzim." Suara Ustadz Lukman mengawali, pelan namun penuh wibawa.
Tenang nak, tenanglah. Namun mata Sarah yang membelalak merah terus menatap tajam ke arah Pak Rusdi. Yang gemetar wajahnya kini pucat pasi dan bersujud di tanah. Mira tidak menghiraukan kedatangan Ustadz Lukman, seolah hanya satu tujuan yang ingin ia capai. Tidak, jangan sentuh aku. Kamu juga sama, kamu juga bersikap baik pada bajingan ini. Teriak Mira dari tubuh Sarah. Suaranya melengking penuh amarah. Tubuh Sarah merontak keras dalam dekapan warga yang menahannya. Aku tidak kotor. Aku sudah bersih. Dia yang kotor. Dia yang nodai aku. Mira berteriak histeris menunjuk Pak Rusdi dengan jari gemetar dari tubuh Sarah. Kamu harus bertanggung jawab, Rusdi. Kamu harus mengakuinya di depan semua orang yang dulu membelamu. Kamu sudah membunuhku. Kamu sudah membunuh anakku. Ustadz Lukman melangkah lebih dekat. Tangannya kini terangkat di depan wajah Sarah. Suaranya menggelegar, namun tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat suci mulai meluncur dari bibir Ustadz Lukman memenuhi udara. Tubuh Sarah bergetar hebat. Ia mencicit meringis kesakitan, seolah suara itu membakar kulitnya. Namun mata Mira masih terpaku pada Pak Rusdi. Kamu sudah berjanji. Kamu bajingan pengkhianat. Kamu anjing kotor. Kamu buat tempat kesayanganku berlumuran darah. Mira meraung mengeluarkan kata-kata makian kasar yang tidak mungkin keluar dari mulut Sarah. Air mata bercampur ludah dan busa membasahi pipi Sarah. Tio yang berdiri menyaksikan merasa mual. Ini benar-benar Mira. Kemarahan dan penderitaannya begitu nyata. Ustadz Lukman mengulang ayatnya, kini dengan nada yang lebih menekan. Wahai jiwa yang bersembunyi, keluarlah dari tubuh ini, tinggalkan dia. Allahu Akbar. Tidak, aku belum selesai. Dia belum bersih, dia belum membayar. Aku tidak akan pergi, tidak akan pergi sebelum dia merasakan apa yang aku rasakan. Mira menjerit, leher Sarah menegang, urat-uratnya menonjol. Matanya semakin membelalak, seolah ingin meledak dari rongganya. Hanya tertuju pada Pak Rusdi yang kini sudah mengangkat kepala, menatap Mira dengan ketakutan yang absolut. Dalam kekacauan dan fokus semua orang pada Sarah, tidak ada satupun yang melihat Pak Rusdi. Dengan gerakan yang tiba-tiba, nyaris tidak terlihat, Pak Rusdi merangkak menuju pisau yang tadi terjatuh di tanah. Ia meraihnya tanpa suara, tanpa ragu, matanya kosong namun penuh tekad untuk mengakhiri penderitaan. Ia menggoreskannya ke lehernya sendiri. Darah muncrat deras, membasahi keramik teras dan mengotori sepatu warga terdekat. Tubuh Pak Rusdi tumbang ke depan, tidak bergerak lagi. Ia tergeletak, nafasnya terhenti. Noda darah yang kini nyata di teras itu menjadi pembalasan terakhir Mira. Astagfirullahaladzim, jerit Bu Dwi. Ia menjadi orang pertama yang melihatnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar. Kini semua orang menatap jasad Pak Rusdi yang tidak bernyawa. Jeritan kengerian terdengar. Begitu juga Sarah, ceritanya berubah dari geraman dan teriakan marah menjadi tawa terbahak-bahak yang mengerikan, histeris, bercampur tangis pilu yang memilukan. Tawa kemenangan bercampur kesedihan mendalam yang tidak terperi. Ustadz Lukman mengambil kesempatan itu untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan lebih keras lagi dan dengan sekali tepuk, Sarah tergulai lemas pingsan dalam pelukan warga yang menahannya. Makhluk yang menguasainya kini telah pergi, meninggalkan kekosongan dan trauma yang mendalam. Bu, maaf aku malah merepotkan ibu. Aku titip Dion sama Sarah dulu di sini ya. Sementara aku akan renovasi pelan-pelan. Ucap Tio dengan lesu. Ibunya menarik tangannya dan meremasnya dengan lembut. Sesekali menepuknya seakan sedang memberikan kekuatan. Iya, nggak usah buru-buru. Nggak usah mikirin Dion dan Rara. Ibu dan bapak yang akan menjaga mereka. Kamu fokus sama urusanmu dan Sarah ya. Mata Tio berkaca-kaca, kepalanya jatuh di pangkuan ibunya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ibu Tio mengusap rambut anaknya dengan sayang. Air matanya jatuh satu persatu. Tidak kuasa menahan kesedihan melihat nasib malang anak semata wayangnya. Le, jangan lupa jaga sholat 5 waktumu. Kamu harus bersyukur. Allah sudah sangat baik padamu. Masih diberi keselamatan dan kesempatan untuk hidup. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah ya. Tio mendongakkan kepalanya, mengangguk dengan air mata berlinang. Insya Allah Bu, doakan Sarah juga ya, agar segera pulih dan bisa keluar dari tempat rehabilitas dengan sehat. Ibunya mengangguk, lalu mengecup puncak kepala Tio dengan lembut. Pasti Le,
Ibu dan bapak selalu mendoakan kamu, istrimu dan anak-anak pun selalu dalam lindungan Allah. Malam itu beberapa ibu-ibu tetangga berkumpul di teras rumah Bu Dwi, membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Suara mereka berbisik-bisik, penuh kengerian dan rasa ingin tahu. Kasihan sekali ya Bu Sarah itu, katanya dia masih sering gosok-gosok tangannya sampai lecet, ucap Bu Rina. Lah iya toh Bu, siapa sangka kejadiannya sampai seperti itu. Semoga saja dia segera pulih, ujar Bu RT suaranya pelan. Padahal waktu itu Pak Ardi sempat menjatuhkan pisaunya, malah Pak Rusdi yang mengakhiri hidupnya sendiri, timbal Bu Santi menarik nafas berat. Apa itu mungkin karena didorong rasa bersalahnya sama Mira ya Bu? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya samar mengangguk-angguk seakan mengiyakan kemungkinan itu, karena itu adalah jawaban yang paling logis. Beberapa saat kemudian Putri Bu Dwi, Lia, keluar dari dapur membawa piring bekas makannya. Ia meletakkannya begitu saja di wastafel yang kosong tanpa mencucinya. Mama, nanti saja cuci piringnya ya, seru Lia cuek. Tiba-tiba Bu Rina berceletuk, suaranya sedikit meninggi, namun tetap dengan nada misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan suka numpuk piring kotor di wastafel. Wajahnya serius, matanya menatap tajam ke arah Lia. Nanti dia datang loh. Lia mengerutkan kening, tidak mengerti dengan ucapan Bu Rina. Siapa dia, Tante? Bu Rina tersenyum tipis, sebuah senyum misterius. Senyum itu penuh peringatan. Seseorang yang sangat benci kotoran, Duk. Seseorang yang memastikan semua noda harus hilang, walaupun harus mengikisnya dengan darah. 3 bulan berlalu sejak malam mengerikan itu, rumah di Jalan Melati nomor 3 sudah terlihat berbeda. Wastafel stainless steel lama yang penuh memori kelam telah diganti dengan porselen putih bersih. Dapur telah direnovasi total, tidak ada lagi sudut yang menyimpan bayangan Sarah. Meskipun masih menjalani terapi dan sesekali terlihat kosong, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dion sudah kembali ceria, begitu juga Rara. Malam itu Sarah dan Tio duduk di meja makan baru mereka. Aroma masakan rumahan mengisi ruangan, berusaha menghapus bau disinfektan dan amis darah yang pernah melekat. Dapur ini rasanya aneh ya Mas. Sarah memecah keningan. Suaranya pelan, jari-jarinya tanpa sadar mengusap permukaan meja yang sudah bersih. Tio menatapnya, ada gurat lelah di wajahnya, namun juga harapan. Aneh bagaimana sayang? Bukan aneh yang buruk, cuma berbeda. Sarah menghela nafas. Rasanya terlalu bersih, terlalu kosong. Ia menatap wastafel porselin putih itu. Aku jadi ingat. Sebelum kejadian itu, kita selalu beralasan tidak punya waktu untuk membersihkan piring kotor. Semuanya tertumpuk di wastafel. Dan ternyata ada yang marah. Tio menimpali sambil tersenyum. Iya, tapi sekarang alhamdulillah anak-anak sudah mau mencuci piring bekas mereka makan sendiri. Jadi itu sangat membantu kita untuk menjaga kebersihan dapur, ucap Sarah senang. Raut wajahnya terlihat puas. Tio mengangguk, ia menarik tangan istrinya, lalu menepuknya lembut. Memang seharusnya begitu sayang. Kemarin aku dengar ceramahnya Ustadz Lukman, katanya jin atau makhluk jahat suka sekali dengan tempat kotor. Jadi memang harus dibiasakan untuk menutup semua tempat sampah dan menyelesaikan cucian piring kotor sebelum tidur malam, agar tidak menjadi sarangnya mereka. Sarah mengangguk-angguk mengerti. Ia kini bertekad untuk benar-benar menjaga kebersihan dan mengajarkannya juga kepada anak-anaknya. Tio meraih gelasnya, matanya menatap Sarah yang kini terlihat lebih tenang. Aku dengar cerita dari Bu Rina sayang, tentang Pak Rusdi. Sarah menoleh, ekspresinya berubah serius. Ada apa dengan dia Mas? Katanya setelah menjual rumah ini hidupnya hancur, bisnisnya bangkrut, dijegal musuhnya. Istrinya yang sudah lama tahu perselingkuhannya dengan Mira, meninggalkannya dan menikahi musuhnya itu, membawa semua anaknya dan sebagian hartanya. Tio berbisik, ada nada miris dalam suaranya. Terakhir kali dia hidup sendirian, dan katanya dia sering mengaku tidak bisa tidur, mengeluh ada suara air mengalir, gesekan dan bau aneh. Dia sering mondar-mandir di rumahnya, bilang maafkan aku, darahnya nggak bisa bersih, aku kotor. Mata Sarah membelalak, ia menggenggam tangan Tio erat. Jadi itu karmanya Mas. Dia juga dihantui rasa bersalah dan mungkin oleh Mira juga. Tio mengangguk pelan. Mungkin sayang, dia tidak pernah benar-benar mengakuinya di depan umum kan. Mungkin Mira menuntut pengakuan itu juga. Sarah menghela nafas panjang. Sebuah beban seolah terangkat sedikit. Aku harap
Mira sudah tenang sekarang. Aku harap dia sudah menemukan keadilan yang dia inginkan. Dan Pak Rusdi, dia sudah membayar dosanya. Keheningan kembali melingkupi mereka. Namun kali ini bukan keheningan mencekam, melainkan keheningan refleksi. Mereka telah melewati badai dan selamat. Namun bekas luka, baik fisik maupun emosional, akan selalu ada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.